Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Eka Istiqomah dengan nomor NIM 21030961150. Di sini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi tentang kepemimpinan atau leadership. Kita simak bersama-sama ya materinya. Nah, selanjutnya, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan atau leadership adalah suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi misalnya saya mempengaruhi teman-teman saya untuk bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya tujuannya dari organisasi ini apa sih, untuk mencapai apa. Nah, itu dikerjakan bersama-sama supaya tujuan itu tercapai, begitu. Nah, kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi itu tercapai. Nah, di sini saya memiliki dua pendapat dari George Terry dan Cheryl O'Donnell. Nah, menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, menurut George Terry ini kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin itu mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dengan ikhlas, sukarela, tidak pilih-pilih, dan agar supaya mencapai tujuan kelompok atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya menurut Cheryl O'Donnell, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam tujuan umum. Nah, dapat disimpulkan dari dua pendapat di atas, itu yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu. Yang kedua, itu memperoleh konsensus atau suatu pekerjaan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan manajer, dan yang keempat, untuk memperoleh. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan klasik. Apa sih kepemimpinan klasik itu? Kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup pertanyaan. Jadi kepemimpinan klasik itu yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut itu harus patuh. Misalnya saya bos, seorang bos itu bawahannya harus selalu mengikuti tata tertib yang diucapkan oleh bos, yang diperintahkan oleh bos, begitu. Nah, sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah statusnya otoritas yang berhak untuk menginterpretasikan kebenaran yang sah. Kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan klasik, yaitu ada Uni Soviet, ada Jerman, ada Singapura, ada Lee Kuan Yew, dan lain sebagainya. Jadi pemimpin mendikte pengikut apa yang harus dilakukan tanpa konsultasi, begitu. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional dapat diartikan bahwa keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi. Jika situasi berubah, maka gaya kepemimpinannya yang digunakan pun harus berubah. Jadi tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik, dan situasi itu adalah lingkungan yang berada di sekitar pemimpin, baik dalam bentuk fisik maupun nirfisik, yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis kepemimpinan tertentu. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mengandalkan pada visi pemimpin sebagai inspirasi untuk menyetir pengikutnya. Yang dimaksud ini visioner tuh pemimpin mengendalikan visi pemimpin sebagai inspirasi untuk menyetir pengikutnya. Jadi pengikutnya atau anggotanya itu mengikuti visi yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin tersebut. Nah, 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin yang visioner itu ada, yang pertama, menyadari perlunya perubahan. Jadi apa nih yang harus diubah dalam organisasi ini supaya bisa mencapai tujuannya, misalnya begitu. Nah, yang kedua ada menciptakan visi baru. Semisalnya jika dirasa visi itu tidak cocok untuk organisasi yang telah dibuat, maka bisa menciptakan visi yang baru. Nah, yang ketiga melembagakan perubahan.
Nah, dalam literatur paradigma ini sering disebut paradigma ideal, khususnya untuk melakukan transformasi organisasi. Paradigma visioner ini mengandalkan pemimpin sebagai pahlawan yang mampu menciptakan dan berbagi visi yang memenuhi kebutuhan dan motivasi pengikutnya. Jadi tuh di sini pemimpin itu sebagai pahlawan untuk menciptakan dan berbagi visi yang memenuhi kebutuhan dan motivasi pengikutnya. Jadi seorang pemimpin itu memotivasi pengikutnya bagaimana ia menjadi seorang pemimpin yang akan dicontoh oleh para anggotanya begitu. Nah, yang keempat, kepemimpinan organik. Dalam kepemimpinan organik, pemimpin tidak menjadi figur sentral, akan tetapi kelompok secara keseluruhan menjadi kuncinya. Konsensus kelompok yang bisa menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin dan berapa lama. Jadi, kepemimpinan tak perlu bersarang pada individu tertentu, meskipun individu tersebut menduduki peran kepemimpinan untuk tujuan tertentu. Nah, kompleksitas masalah yang dihadapi oleh organisasi membuat pemimpin sentral tunggal tidak lagi relevan untuk dipakai. Perspektif dan kemampuan majemuk sangat diperlukan untuk memecahkan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh suatu institusi atau organisasi. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tugas seorang pemimpin atau kepemimpinan. Seorang pemimpin secara umum berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mengambil keputusan, yang kedua ada mengembangkan informasi, yang ketiga ada memelihara dan mengembangkan loyalitas anggota, yang keempat memberi dorongan dan semangat pada para anggota, yang kelima, bertanggung jawab atas semua aktivitas kegiatan. Yang keenam, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan pada anggota yang berprestasi. Nah, tugas kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yang berkaitan dengan kerja. Yang pertama ada mengambil inisiatif. Yang kedua, mengatur langkah dan arah. Yang ketiga, memberikan informasi. Yang keempat, memberikan dukungan. Yang kelima, memberikan pemikiran. Dan yang keenam, mengambil suatu kesimpulan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menginisiatif, mengambil langkah dan arah yang benar, lalu memberikan informasi yang tepat dan akurat, memberikan dukungan kepada anggotanya, lalu memiliki pemikiran yang bisa dicontoh oleh anggotanya, dan mengambil suatu kesimpulan agar tujuan organisasi ini tuh cepat tercapai atau dapat tercapai dengan baik. Nah, yang kedua itu ada yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Yang pertama ada mendorong, bersahabat, dan bersikap menerima. Jadi seorang pemimpin tuh harus mendorong, harus menjadikan anggotanya tuh sebagai sahabat, bukan lawan ya, bukan kayak menyombongkan diri mentang-mentang bos lalu tidak dekat dengan anggotanya, bukan begitu. Lalu bersikap menerima apapun pendapat dari anggotanya, apapun masukan dari anggotanya. Seorang pemimpin haruslah menerima apa yang diberikan dari anggota ke dirinya tersebut. Nah, yang kedua mengungkapkan perasaan. Yang ketiga bersikap mendamaikan. Yang keempat berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Yang kelima memperlancar pelaksanaan tugas. Dan yang keenam memberikan aturan main. Bagaimana sih ini caranya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang sudah ditata begitu. Nah, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Jadi seorang pemimpin dapat memutuskan pendapat mana yang akan diambil dan bagaimana solusinya. Itu pemimpin hanya menerima masukan dan pemimpin yang akan memutuskan gitu. Nah, yang selanjutnya ciri kepemimpinan. Nah, ciri kepemimpinan itu menurut Outdated itu memiliki 10 ciri yang pemimpin tuh mempunyai 10 ciri yang harus ada pada diri pemimpin. Yang pertama yaitu kekuatan fisik dan saraf. Selain fisik, mental pun pemimpin harus bisa menatanya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua memahami tujuan dan arah organisasi. Yang ketiga entusiasme. Yang keempat keramahan dan kecintaan. Yang kelima integritas. Yang keenam penguasaan teknis bidang tugasnya. Yang ketujuh dapat mengambil keputusan. Yang kedelapan intelijensi. Yang kesembilan keterampilan sebagai guru dan keyakinan. Nah, Milet mengungkapkan
8 ciri-ciri kepemimpinan, yaitu yang pertama kesehatan yang baik, kekuatan pribadi dan ketahanan fisik. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kesehatan yang baik, tidak sedang sakit, misalnya sakit jiwa atau dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin harusnya mempersiapkan mental yang lebih siap. Yang kedua, memahami tugas pokok, komitmen pribadi terhadap kegiatan atau tujuan bersama, etisme, kepercayaan diri. Nah, yang ketiga, memiliki perhatian kepada orang lain, ramah tamah, memperhatikan masalah orang lain. Yang ketiga ini memiliki perhatian kepada orang lain. Jadi seorang bos atau pemimpin itu harus memperhatikan anggotanya, perhatian kepada anggotanya. Jika anggotanya sedang bekerja dengan tidak benar, pemimpin harus menanyakan ada masalah apa dan bagaimana kok bisa seperti ini gitu. Jadi diselesaikan dengan baik. Nah, yang keempat, intelijensi. Tidak perlu memiliki pengetahuan yang diteliti atau ahli, tetapi common sense, yaitu yang baik, kemampuan yang siap dan cepat untuk memahami unsur-unsur yang esensi dari informasi yang perlu, dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan. Selanjutnya ada integritas, memahami kewajiban moral dan kejujuran, kemauan untuk menjadikan pencapaian sesuatu sebagai hasil bersama. Nah, selanjutnya ada sikap persuasif, kemampuan mempengaruhi orang lain untuk menerima keputusan-keputusannya. Yang ketujuh itu kritis, kemampuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan orang yang bekerja dengannya dan bagaimana memperoleh kemanfaatan secara maksimal bagi organisasi. Nah, pemimpin itu harus bersifat kritis ya, bisa mengetahui anggota yang A misalnya ahli di bidang apa, anggota yang B ahli di bidang apa gitu. Itu harus benar-benar telusuri lebih dalam, karena itu bisa memperoleh kemanfaatnya secara maksimal bagi organisasi begitu. Yang nomor 8 itu kesetiaan, perhatian penuh kepada kegiatan bersama dan juga kepada orang-orang yang bekerja dengannya, semangat mempertahankan kelompoknya terhadap serangan dari luar. Nah, Ki Hajar Dewantara telah merumuskan dasar kepemimpinan guru dalam pendidikan yang dapat diterapkan pula dalam bidang lain, khususnya dalam pemerintahan. Yaitu apa saja? Itu ada 3. Yang pertama ada Tut Wuri Handayani, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Ing Ngarso Sung Tulodo. Nah, selanjutnya ada level dan keterampilan yang harus dimiliki seorang kepemimpinan atau seorang pemimpin. Kepemimpinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada level top leader atau top management, yang kedua ada level middle leader atau middle management, dan yang terakhir ketiga itu ada lower leader atau lower management. Kita bahas dulu satu persatu ya. Kita bahas yang pertama, level top leader atau top management, yaitu pimpinan puncak, misalnya direktur utama, melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu melakukan perencanaan yang harus dilakukan seluruh anggota. Yang kedua, level middle leader atau middle management, golongan menengah, misalnya staf produksi, manajer keuangan. Nah, melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top manajemen juga melakukan pekerjaan tersebut. Supaya bisa menguasai teknis relatif itu penting. Nah, yang ketiga, lower leader atau lower management, golongan bawah, misalnya ada supervisor, ada mandor, dan pelaksana teknis. Harus menguasai teknis, sedangkan konseptual tidak begitu penting. Jadi ia harus menguasai teknisnya aja, sedangkan yang konseptual itu tidak begitu penting, harus dipelajari begitu. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi pekerjaan, yang kedua ada orientasi kekompakan. Nah, dari 2 gaya kepemimpinan tersebut berkembang gaya yang lain seperti gaya kekompakan tinggi dan kerjanya rendah. Lalu ada gaya kerja tinggi, kekompakannya yang rendah. Lalu ada gaya kerja tinggi, kekompakannya tinggi, dan ada gaya kerja rendah, kekompakannya juga rendah. Nah, di sini ada persyaratan ideal bagi calon pemimpin atau bagi yang ingin menjadi calon pemimpin, yaitu menurut George R. Terry, pemimpin harus memiliki ciri yang baik sebagai berikut. 1. Mental dan fisik yang energik. 2. Emosi yang stabil. 3. Tidak yang sedikit-sedikit marah ya. Jadi seorang pemimpin tidak boleh egois dan tidak boleh hanya
mengemukakan pendapatnya sendiri saja. Yang ketiga, pengetahuan human relation yang baik. Yang keempat, motivasi personal yang baik. Yang kelima, cakap berkomunikasi. Yang keenam, cakap untuk mengajar, mendidik, dan mengembangkan bawahan. Yang ketujuh, ahli dalam bidang sosial. Yang kedelapan, berpengetahuan luas dalam hal teknikal dan manajerial. Nah, di sini ada pendapat dari Harold Cohn and Carol O'Donnell. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu ada 5. Yang pertama, tingkat kecerdasan yang tinggi. Yang kedua, perhatian terhadap seluruh kepentingan. Yang ketiga, cakap berbicara. Yang keempat, matang dalam emosi dan pikiran. Yang kelima, motivasi yang kuat. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang tingkat tinggi. Lalu yang kedua ada perhatian terhadap seluruh kepentingan. Jadi perhatian pada suatu kegiatan yang mau dilakukan semuanya, tidak pilih-pilih. Nah, yang ketiga itu cakap berbicara. Jago berbicara, maksudnya tidak yang pemalu atau yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya sendiri begitu. Yang keempat, matang dalam emosi dan pikiran. Tidak bersifat kekanak-kanakan. Jadi seorang pemimpin itu harus tegas, harus bisa mengambil keputusan, tidak yang bersifat seperti anak kecil. Yang kelima itu motivasi yang kuat. Dia memiliki motivasi yang kuat untuk dirinya sendiri dan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Nah, mungkin itu saja materi tentang kepemimpinan atau leadership dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.